Selamat pagi Pak Arik. Ya, selamat pagi Pak Faris. Ada yang bisa dibantu? Iya, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Apa kabar hari ini Pak Arik? Oh, baik. Pak Faris gimana? Baik. Lancar? Lancar, terima kasih Pak Arik. Gimana Pak Faris? Baik, mohon izin saya mau bertanya beberapa hal terkait dengan pra-observasi sebelum saya ke kelas gitu Pak. Oh ya. Ada beberapa pertanyaan terkait RPP yang sudah Pak kirim ke saya sebelumnya. Ya. Baik, untuk pembelajaran ini mata pelajarannya apa ya Pak? Untuk mata pelajarannya hari ini kita sumber daya manusia atau kepegawaian. Nah, jadi akan membahas ya tentang pegawai lah. Oh ya, tentang pegawai gitu. Ya, tentang pegawai. Baik, untuk tujuan pembelajarannya sendiri boleh disampaikan Pak terkait dengan pembelajaran yang akan disampaikan? Ya, untuk tujuan pembelajaran mata pelajaran ini tentunya supaya anak-anak itu tahu tentang gimana sih kepegawaian yang di sebenarnya gitu, di dunia kerja sebenarnya. Jadi untuk model pembelajarannya kan saya pakai CTL atau Contextual Teaching and Learning. Jadi pembelajaran yang mengacu pada kehidupan di dunia nyata. Jadi gimana nanti dia sesuai dengan kehidupan di dunia kerja mereka nanti gitu. Jadi saya tujuannya itu sih supaya mereka itu lebih mengenal dengan dunia kerja yang sebenarnya. Baik. Jadi Pak Arik akan melaksanakan pembelajaran dengan model Contextual Teaching and Learning ya. Sehingga pembelajaran itu lebih mendekatkan siswa kepada dunia nyata. Dunia nyata, iya. Baik, terima kasih Pak Arik. Pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, untuk pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Arik sendiri dalam pembelajaran seperti apa ya Pak? Yang ingin saya capai? Ya. Kalau untuk pengembangan saya sendiri, tentunya saya ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya. Kemudian kemampuan untuk sekarang kan musimnya teknologi Pak Faris. Jadi saya pengen belajar itulah menyesuaikan dengan teknologi apa yang sedang berkembang sekarang. Kalau dari segi siswanya saya ingin mengembangkan siswa itu dari segi mentalnya. Kebanyakan anak-anak itu cenderung takut dan malu untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapat jawabannya itu. Jadi saya ingin mereka itu lebih aktif. Entah itu bertanya atau menyampaikan pendapat, itu yang saya pengen kembangkan supaya anak-anak itu lebih aktif lah. Sangat baik ya Pak. Jadi Pak Arik berusaha untuk mengembangkan dalam pembelajaran itu salah satunya penggunaan teknologi, dan juga untuk siswanya supaya siswa lebih aktif, lebih berani, mentalnya lebih terlatih lah gitu. Oke, siap. Baik Pak Arik, untuk mencapai pengembangan tadi yang terkait dengan siswa maupun dengan diri Pak Arik, strategi apa yang kira-kira sudah Pak Arik persiapkan? Kalau strateginya otomatis kalau saya sendiri menyiapkan bahan ajar ya, atau mungkin nanti metode apa yang saya mau saya pakai, mungkin pakai teknologi apa gitu, dipersiapkan dulu ya strateginya. Kemudian untuk dari siswa, untuk memicu biar dia lebih aktif itu mungkin saya kasih pertanyaan pemantik. Itu untuk memancing mereka mau berpendapat. Dan mungkin nanti ada, emang awalnya anak-anak itu malu-malu atau tidak berani, takut, itu perlu dipaksa kalau menurut saya. Dipaksa dengan cara mungkin kalau saya tawarkan siapa yang mau berpendapat itu tidak mau, terpaksa saya tunjuk. Jadi dengan keterpaksaan itu awalnya memang dia tidak berani, setelah terbiasa dipaksa 2-3 kali akhirnya dia sudah berani lah, sudah terbiasa. Jadi itu strategi yang pengen saya terapkan. Jadi anak-anak itu lebih berani lah, meskipun pendapatnya itu salah, yang penting dia berani berpendapat. Itu sih. Oke Pak Arik, untuk strateginya yang saya tangkap tadi salah satunya dengan menyiapkan bahan ajar, dan juga pertanyaan pemantik, serta juga memaksa ya supaya siswa terlatih seperti itu dalam berani dalam berpendapat. Gitu ya Pak Arik. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak Arik. Itu saja Pak Faris, sudah cukup ya? Ya, mungkin untuk waktu pembelajarannya kapan kira-kira Pak Arik berkenan saya masuk ke kelasnya?
Untuk waktu pembelajaran kebetulan hari ini bisa Pak Faris? Hari ini. Kebetulan nanti kita jam 8:30 sampai jam 10 kita waktunya. Ya, ada jadwal di jam itu kebetulan. Baik Pak Arik, sudah saya tulis nih, izin untuk Arik tanda tangan nih di sini di sini. Oh iya. Udah, itu satu. Betul. Oke, sebagai bukti bahwa ini sudah sepakat nih untuk melakukan observasi. Iya. Saya ucapkan terima kasih Pak Arik, sampai ketemu nanti di kelas. Mudah-mudahan lancar nanti dan bukan menggurui tapi kita sama-sama mengembangkan diri. Iya, terima kasih Pak Faris. Baik, saya pamit dulu Pak Arik. Oke, Pak Faris, terima kasih sama-sama. Pak, saya mau nanya tentang komunikasinya, Pak. Oh, iya. Percakapannya. Jadi, ini hasil kerjanya ya? Ya. Jadi gini, skenario-nya itu, ini kan dari direktur. Ya. Saya cek dulu ya. Jadi ini dari direktur ke sekretaris. Ya. Kemudian tak kasih gambaran lah. Misalkan di sini ada direktur. Ya. Kemudian dari sini ke sekretarisnya. Ya. Ini ada apa lagi satu? Kolega. Jadi kamu bikin percakapan antara ini dan sekretaris. Ini direktur menyuruh sekretaris untuk menghubungi kolega terkait undangan rapat. Ya. Jadi direktur menginstruksikan ke sekretaris, tolong kamu undang kolega untuk rapat di mana, kemudian jam berapa, itu harus ada tanggal, kemudian waktu, sama keperluan. Nah, kemudian sekretaris ini menyampaikan pesan direktur ke kolega. Bisa enggak kolega ini menghadiri undangan? Jadi karena sekretaris ini bermaksud mengundang kolega, jadi minta konfirmasi kolega ini bisa datang atau tidak. Kemudian untuk koleganya, otomatis dia mau melihat agendanya dulu. Nah, melihat agendanya bisa enggak dia datang di jadwal ini, di tanggal dan waktu yang disebutkan itu. Setelah dicek, ini kolega menghubungi ke direktur. Biar muter nanti dia. Kolega menghubungi direktur mengkonfirmasi bahwa dia bisa datang atau tidak. Kalau misalkan bisa, oke, bisa datang. Kalau misalkan tidak bisa, kebetulan di tanggal yang ditentukan itu ada acara, itu bisa dijadwal ulang, nyari tanggal yang lain kapan kira-kira bisa. Jadi seperti itu ya. Ya, Pak. Sudah jelas, ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalian ketika menerima telepon menutup lebih, tunggu yang menelpon itu menutup. Kalau yang menelpon sudah menutup, dan kalian boleh. Ya, telepon menanyakan? Ya, jelas ya. Oke, pengalaman itu saja. Nanti ketika kalian bekerja sudah. Selamat pagi Pak Arik. Ya, selamat pagi Faris. Terima kasih ya sudah bersedia untuk hadir Pak dalam rangkaian. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Pak Arik? Ya, baik untuk hari ini. Pak Faris sendiri gimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik. Pak Kadek ya? Ya, gimana Pak Faris? Mungkin saya mau menyampaikan mengenai beberapa pertanyaan Pak. Terutama terkait observasi kemarin ya? Betul Pak. Setelah dilakukan observasi Pak, bagaimana perasaan Pak Arik ketika pada saat observasi itu? Apakah tegang, apakah biasa aja atau bagaimana? Ya, kalau pada saat observasi tentunya lain kan, diobservasi sama natural gitu lah ya, sama biasa. Agak tegang ya, jadi
agak dimanis-manisin dikit gitu ya. Gitu kan jadinya kalau namanya juga diobservasi pasti dibaik-baikin. Tapi kurang lebih memang gitu sih keseharian memang nggak beda jauh. Terus apa lagi kira-kira Pak Faris? Oh ya, jadi Bapak merasa agak tegang walaupun sudah biasa ngajar karena ada yang rekan kerja yang mengawasi. Tapi emang nggak begitu ini sih, nggak begitu berbeda dari biasanya. Emang seperti itulah biasanya. Saya lihat juga di kelas anak-anak tidak terlalu terpengaruh ya, karena pembelajaran sudah berlangsung seperti itu kan, dibagi kelompok kemarin saya lihat. Iya, bagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Jadi bagi kelompok juga ada yang maju ke depan bertanya itu ya, sangat positif sekali gitu. Terus Pak Arik juga menjelaskan mengenai apa yang ditanyakan siswa dengan ilustrasi ya Pak. Iya. Ilustrasi semacam skenario lah. Saya instruksikan untuk itu tugasnya. Jadi kalau misalkan nanti ada anak-anak yang kesulitan, jadi dia bisa langsung bertanya. Gitu. Makanya kemarin ada yang maju bertanya, kemudian diskusi apa yang kurang jelas. Oh iya. Selain ilustrasi, saya lihat juga Bapak kemarin praktik telepon ya itu ya. Telepon. Boleh diceritakan Pak Arik kenapa melaksanakan ada komponen prakteknya seperti itu? Ya, emang tipe belajar anak-anak kan macam-macam dia ya. Ada yang senang praktek, ada yang senang baca. Kemudian kemarin kebetulan materinya kan tentang kepegawaian ya Pak. Iya. Jadi permasalahan salah satunya yang saya hadapi itu saya pengen membiasakan anak-anak itu dengan dunia yang sebenarnya di dunia kerjanya. Karena kalau masih awal-awal atau masih pertama itu pasti mereka grogi dan takut untuk misalnya kayak kemarin itu saya suruh praktek bertelepon mereka. Itu pun dari hasilnya masih banyak yang grogi. Banyak yang grogi. Ada yang cara pegang teleponnya itu tidak benar, ada yang masih pegang teleponnya terlalu ke bawah gitu, ada yang di hidung dia, jadi suaranya yang terdengar itu kayak sapi ya Pak, hos gitu karena pas di hidungnya dia. Jadi masalah-masalah seperti itu yang pengen saya kenalkan ke mereka bahwa nanti di dunia kerja, di dunia nyata itu seperti ini. Jadi harapan saya mereka terbiasa. Untuk anak-anak yang mungkin kurang aktif, masih takut-takut atau tidak berani, itu mungkin perlu sedikit kita paksa untuk melakukan itu. Jadi dengan dipaksa 2-3 kali dia jadi terbiasa dan hilang groginya. Jadi udah terbiasa lah, tidak takut lagi. Itu tujuan saya sebenarnya. Baik. Jadi salah satunya tujuan Pak Arik melakukan praktik itu supaya anak terbiasa ketika nanti bisa terjun ke dunia nyata. Ya, seperti itu. Karena nanti kan ada PKL nanti di kelas 12 ya Pak ya? Ya, PKL. Baik. Terus juga model pembelajaran Bapak contextual teaching learning. Ya, contextual teaching learning. Itu maksudnya kan pembelajaran yang disesuaikan dengan kehidupan di nyatanya, kontekstualnya. Jadi biar mereka kenal dah dengan gimana sih di dunia luar itu, di dunia sebenarnya itu gimana. Jadi kita biasakan ketika mereka masih belajar di sekolah. Baik Pak. Semoga nanti dalam pelajaran contextual teaching learning itu bisa berdampak pada anak ya Pak ya. Ya, harapannya seperti itu. Baik Pak, mungkin selanjutnya mengenai hambatan Pak. Apakah ada hambatan Pak ketika melaksanakan model pembelajaran contextual teaching learning itu? Kalau hambatan-hambatannya itu namanya juga mereka kita pakai kontekstual, otomatis kan gambaran di dunia nyata, sedangkan mereka belum pernah mengetahui itu. Jadi kan mereka masih belum punya gambaran. Jadi cenderung nggak tahu dah dan menyepelekan bisa jadi kayak gitu. Kadang nggak berani ngomong, masih takut salah. Itu dia. Jadi itu dah perlu kita sampaikan tujuan pembelajarannya, bahwa nanti tujuan dari pembelajaran ini itu supaya kalian tahu dan terbiasa ketika nanti terjun di dunia kerja. Minimal ketika dia PKL itu sudah terbiasa. Dari untuk hambatan yang lain, biasa kan namanya anak-anak ada yang bikin ulah, terlalu aktif gitu. Itu malah saya jadikan leader di kelompoknya. Karena dia aktif kan, jadi ini punya bakat aktif. Jadi jadiin aja dia leader yang ngomong atau yang mempraktekkan apa gitu sih. Itu hambatan. Mengatasi hambatannya itu sih.
Kalau anak yang pendiam itu perlu kita pancing lah. Oh, ya. Kita pancing, kita paksa, ya sedikit banyak kita paksa lah biar dia mau bersuara gitu. Mungkin itu sih kendalanya. Oh, jadi yang tadi Pak Arik sampaikan, ketika ada siswa yang aktif difasilitasi jadi itu jadi leader. Iya, karena dia aktif kan, diarahkan ke positif aja lah mumpung dia aktif. Gitu sih. Baik juga untuk yang tadi selain itu juga yang kurang aktif dipancing kembali gitu ya Pak? Ya, dipancing. Ya kata apa ya, dipaksa lah bahasanya. Kalau dia terlalu diem dipaksa biar mau ngomong. Nanti kalau 2-3 kali dipaksa, udahlah dia terbiasa, berani jadinya. Itu harapannya Pak. Baik Pak, sudah sangat baik ya Pak. Selain itu tadi juga Bapak Arik sendiri sebenarnya sudah menerapkan yang seperti yang namanya student agency, di mana kepemimpinan murid ya Pak. Jadi murid itu berani untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu ya. Murid diberikan pilihan-pilihan, bisa praktek, ada diskusi seperti itu juga ya. Kalau ada yang senang nulis ya dia bikin skenario-nya. Nah, iya betul, ada skenario-nya seperti itu. Nah, baik, solusinya juga sudah Pak Arik sampaikan. Mungkin tindak lanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, mengenai tindak lanjut pembelajaran ke depannya gitu. Kira-kira apa yang akan Pak Arik laksanakan untuk pembelajaran ke depannya? Untuk penyempurnaan dari model CTL itu sendiri, ataupun dari kebutuhan murid itu sendiri ke depannya, apa kira-kira yang mau Pak Arik berikan? Kalau ke depan, karena sekarang itu saya lihat apa arahnya anak-anak itu ke milenial, jadi apa ya, media-media yang inovatif itu mungkin kedepannya perlu kita arahkan ke sana mereka. Seperti aplikasi-aplikasi itu perlulah kita kembangkan untuk menyempurnakan, karena anak-anak itu memang arahnya ke apa ya, internet ya Pak, internet sama handphonenya ya digital gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa media pembelajarannya ke media digital. Saya akan lebih mempelajari itu untuk menyesuaikan gaya hidup mereka lah. Sekarang kan ke sana mereka. Itu sih. Iya baik Pak. Jadi tadi yang Pak Arik sampaikan mengenai tindak lanjutnya, salah satunya adalah menerapkan media-media pembelajaran yang inovatif ya. Salah satunya yang di internet, mungkin bisa aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak ya. Ya, yang tren itu. Bisa jadi kita media belajarnya pakai TikTok. Anak-anak sekarang kan lebih ke TikTok. Jadi biar nyambung sama dunia mereka yang sekarang. Ya baik, terima kasih Pak Arik sudah saya catat. Semoga nanti dari hasil ini bisa ada tindak lanjut ke depannya. Ya, semoga seperti itu nanti ya Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Arik. Silakan nanti untuk tindak lanjutnya dilaksanakan, dan nanti tidak berkeberatan mungkin nanti saya juga belajar dari Pak Arik. Oh iya, nanti kita sama-sama sharing lah gitu Pak ya, biar demi agak lebih sama-sama maju berkembang gitu lah. Siap. Saling tukar pendapat nanti juga. Siap. Oke, saya izin ya Pak Arik minta tanda tangannya untuk Pak Faris. Siap. Terima kasih Pak Arik. Ya, sama-sama.